Halo semuanya, perkenalkan saya Glenn Prim Pemain Panggabean dengan NIM 2405191048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program game 2 dimensi berbasis P5JS yang saya buat menggunakan judul Dog Adventure. Sebenarnya ini karakternya sama seperti karakter animasi saya sebelumnya. Nah, di dalam konsep program ini, Dog Adventure adalah sebuah game yang sederhana dalam untuk memenuhi konsep sebuah game menghindari rintangan dan mengumpulkan poin. Permainan mengontrol karakter anjing ini yang bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari musuh dan mengambil tulang anjing. Game ini memiliki menu utama yaitu sebagai berikut ini, yaitu judulnya, backgroundnya, dan mode pemilihan kontrol yaitu keyboard ataupun mouse. Struktur program di dalam ini adalah penjelasan kode. Program ini disusun menggunakan beberapa variabel global dan fungsi struktur yang rapi dan mudah dipahami. Variable state digunakan untuk menentukan kondisi game, apakah sedang berada di menu, bermain, atau game over. Variable score menyimpan poin pemain, life menyimpan jumlah nyawa, dan level menentukan tingkat kesulitan permainan. Selain itu terdapat array obstacle dan musuh dan bonus untuk objek poinnya. Setup draw-nya yaitu dijalankan satu kali saat program dimulai untuk membuat kanvas dan mengatur posisi awal karakter. Function draw berjalan terus-menerus dan berfungsi untuk menampilkan tampilan sesuai game berdasarkan nilai state. Background atau latar di belakang latar game ini yaitu adalah function background scene. Di dalamnya terdapat elemen langit, awan, gunung, tanah, jembatan, dan pohon dibuat menggunakan bentuk dasar seperti elips, rectangle, dan triangle. Nah, kemudian di menu utamanya ini, pemain dapat memilih dua mode kontrol yaitu keyboard ataupun mouse. Pemilihan dilakukan menggunakan klik mouse agar bisa bermain dengan keyboard ataupun mouse. Nah, di sini kita akan coba memulai gamenya yaitu dengan keyboard. Nah, di sini sudah tertera kalau keyboard itu ke kiri itu A ataupun kursor ke kiri ataupun D untuk ke kanan ataupun kursor mengarah ke kanan. Nah, pada saat ini terdapat programnya ini, key pressnya D left arrow, A left arrow, D right arrow. Nah, saya akan memulai dengan mode keyboard pertama. Nah, di kiri atas, nah seperti ini terdapat skor, live-nya, dan level. Nah, misalnya saya kena yang merah, maka live-nya akan berkurang, kemudian levelnya akan bertambah sebanyak apa kemungkinan skor kita. Nah, jika skor kita sampai 5 maka levelnya akan naik, begitu kelipatan selanjutnya. Jika terkena sekali lagi maka akan game over. Nah, seperti itu kontrol keyboardnya. Kembali kita akan coba mouse di sini mengikuti arah kursor mouse, ke kanan kursor, ke kiri kursor untuk mendapatkan skor tertinggi. Nah, lihat levelnya akan naik sendiri semana kita dapat mengambil skornya. Jika terkena yang merah maka life si anjingnya akan berkurang. Kontrol karakter ini jika pemain memilih keyboard seperti tadi atau mouse, karakter digerakkan menggunakan tombol A seperti yang sudah dicontohkan, ke kiri, tombol D untuk ke kanan. Nah, kemudian untuk mode mouse, posisi karakter mengikuti pergerakan mouse secara halus. Karakter digambarkan menggunakan kombinasi bentuk ellipse dan arc. Nah, animasi ekor dibuat menggunakan fungsi sinus sehingga bergerak secara otomatis terlihat lebih hidup. Nah, musuh di sini secara berkala dari atas menggunakan perhitungan frame. Jika karakter menyentuh musuh, maka jumlah nyawa akan berkurang atau life-nya akan berkurang di kiri atas ini. Jika seluruh nyawa habis, maka pemain akan berakhir ataupun game over. Tulang skor itu adalah skornya.
Jadi jika semakin banyak tulang yang diambil, maka skor makin bertambah, level juga menambah. Kemudian level dan kesulitannya. Nah, setiap 5 poin dikumpulkan, level pemain akan meningkat. Seiring meningkatnya level, kecepatan permainan juga bertambah sehingga game menjadi lebih menantang. Nah, pada kondisi game over seperti tadi, jika nyawa pemain habis, maka game akan menampilkan layar game over. Pada layar ini ditampilkan skor akhir yang diperoleh pemain. Pemain dapat kembali ke menu utama dengan mengklik mouse. Struktur fungsi tambahnya itu, programnya menggunakan beberapa fungsi tambahan seperti fungsi menggambar musuh, tulang, awan gunung, dan jembatan. Pemisah fungsi ini membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan dan mudah dimainkan. Nah, kesimpulan saya sebagai mahasiswa yang mencoba membuat game dengan PMJS ini, melalui pembuatan game Dog Adventure ini saya belajar tentang menggunakan variabel fungsi, logika kondisi, array, dan animasi sederhana menggunakan PMJS. Program ini melatih saya dalam memahami alur permainan dan interaksi antara game dan penggunanya. Dengan adanya sistem skor, nyawa, dan level, game menjadi lebih dinamis dan menantang. Demikian penjelasan dari game saya ini. Terima kasih telah menonton.